Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aki Nini, kali ini Aki berada di pertigaan Cireunghas dan akan memasuki jalan menuju stasiun Lampegan. Jadi jalan ini pernah Aki coba 10 tahunan yang lalu ketika jalan nasional sedang dibeton, dan biasanya sore hari selepas pulang kerja sering terjadi kemacetan berjam-jam, sehingga Aki mencoba jalanan yang ini. Namun jalanan ini dulu Aki tempuh dari arah yang berlawanan dan kebetulan menggunakan mobil, sehingga waktu tempuhnya menjadi lebih lama karena banyak jalanan yang rusak. Kondisi perkerasan jalannya dari 10 tahunan yang lalu dengan terkini tidak begitu berubah. Boleh dikatakan banyak yang permukaannya sudah rusak, dan malah nanti ada yang masih berupa perkerasan dari batu kali atau batu geladag, atau istilah bahasa Belandanya dari onderlah. Nanti dengan menyusuri jalanan ini kita akan mencari tahu kondisi yang terkini. Namun harus Aki akui bahwa di ruas jalan awal ini atau yang sedang kita susuri saat ini sekarang termasuk mulus. Namun kesan sunyi dan mencekam masih tertangkap kendati Aki berjalan di waktu pagi hari, dan 10 tahunan yang lalu Aki berjalan menjelang maghrib. Nah, tampak jalanan ini sudah mulai terlihat kerusakannya. Dengan adanya motor yang berpapasan dan berlawanan arah, setidaknya masih menandakan bahwa di kawasan ini ada permukiman. Jadi nanti kita sambil jalan akan mencari tahu, karena dulu pas menjelang maghrib lewat jalan ini Aki tidak sempat melihat kiri dan kanan karena fokus ke jalan yang benar-benar sangat buruk kondisinya. Ada ruang terbuka di sini dan view-nya sangat cantik. Nanti Aki akan mengabadikannya dulu di depan.
Tadi Aki berjalan dari arah sebelah kiri dan di sini ternyata ada suatu perkampungan yang kelihatannya rumahnya cukup banyak. Dan untuk menuju stasiun Lampegan, kita akan menempuh jalan yang di sebelah kanan atau di depan kita. Di depan ada persimpangan jalan. Aki akan bertanya terlebih dulu. Kebetulan ada seorang teteh gelis yang sedang berjalan. Teh, punten, upaya pada Kalampegan, paling kapal dia. Oh, bukan. Atur nuhun ya. Sepertinya jalan yang sedang Aki susuri jarang dilewati oleh kendaraan. Nampak di kiri kanannya seperti semak-semak yang dibakar, karena bila menggunakan arit akan memakan waktu yang sangat lama untuk membersihkannya. Pada bagian tengah jalannya pun ditumbuhi rumput juga. Jenis perkerasan mulai dari batu geladak atau penderlah dan terasa agak licin ke ban sepeda motor, apalagi di jalan yang menurun. Bila musim hujan tiba, tentunya jalanan ini akan lebih licin karena bercampur dengan tanah lempung atau tanah liat. Dulu saat Aki masih aktif berdinas, pernah survei seperti jalan yang kita lalui ini kondisinya menggunakan sepeda motor New Megafro. Dan karena sepeda motornya sangat berat, jadi ketika licin itu sering terjatuh. Dan Aki pun pernah terjatuh beberapa kali karena tidak kuat menahan beban atau berat motor yang cukup berat. Mudah-mudahan dengan menggunakan sepeda motor jenis sport yang lebih ringan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di pertigaan ini Aki cukup lama berhenti untuk bertanya dan menunggu orang yang lewat. Akhirnya feeling yang bermain, jadi kita menempuh arah yang sebelah kiri saja. Di sebelah kiri ada kayu gelondongan yang sepertinya baru saja ditebang. Dari sini jalanan terasa begitu licin.
Beberapa kali di sini motor agak oleng, namun karena bodinya cukup ringan, Aki masih bisa menahannya. Tampak pula gelondongan kayu dari batang pohon yang ditumpuk dengan rapi. Di sini ban belakang sepeda motor sempat selip karena masuk ke lubang. Karena jalanan menurun dan cukup licin, beberapa kali Aki hampir kehilangan keseimbangan. Bila Aki simpulkan, kondisi jalan dibandingkan dengan 10 tahunan yang lampau benar-benar tidak mengalami sebuah perubahan. Mungkin karena ini adalah jalan menuju ke perkebunan, penghuninya atau penduduknya jarang, dan masih ada jalan alternatif lain yang lebih ramai penduduk serta lebih bagus kondisinya dan sering dilalui oleh masyarakat. Jalanan ini memang sepertinya jarang dilalui oleh masyarakat awam, dan bila malam hari kesannya tentu akan lebih mencekam. Di sini banyak lumpur yang berada di permukaan jalan sehingga benar-benar sangat licin. Jadi kaki pun harus membantu keseimbangan sepeda motor. Di titik ini ada aktivitas suara mesin atau gergaji mesin untuk menebang pohon, dan Aki mulai bertemu dengan suatu kawasan pabrik, juga orang-orang yang berada di sekitar sini. Mulai berpapasan lagi dengan sepeda motor. Juga di depan ada perkampungan. Ternyata Aki sudah sampai di stasiun Lampegan, Kabupaten Cianjur. Sekira 1 atau 2 tahun yang lalu, Aki pun pernah ke sini dan membuat vlog di kiri atas, tetapi rutenya melalui jalan nasional dan masuk ke jalan Cikancana. Kita akan berkeliling dulu di area parkirnya, atau tepat di seberang stasiun kereta api Lampegan. Stasiun Lampegan masuk wilayah administratif Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber,
Kabupaten Cianjur. Di sini ada sebuah terowongan pertama di Jawa Barat yang dibangun di antara tahun 1879 sampai dengan tahun 1882. Ada sebuah kolam yang tidak terpelihara dan juga sebuah rumah dinas peninggalan era Belanda, sebuah rumah klasik, mungkin untuk kepala stasiun kereta api Lampegan. Tampak di kejauhan ada terowongan Lampegan yang menuju ke kota Sukabumi. Panjang terowongannya sekira 686 meter, tetapi setelah terjadi longsor pada tahun 2002, panjangnya tinggal menjadi 415 meter. Kita akan melihat dari jarak yang agak dekat. Tadi kita datang dari arah kanan atau arah depan. Bila di zoom, tampak terowongan di bagian belakang yang berwarna terang. Sobat Akini yang berbahagia, karena Aki akan menuju kota Cianjur. Dengan demikian Aki akhiri dulu vlog ini. Sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya. Aki doakan semuanya tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.